Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Yuyun Mariuningsih, MPD, Doktor Pengampu Mata Pelajaran Model Pembelajaran PAI di kelas C. Kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai presentasi hari ini akan menjelaskan mengenai model pembelajaran berbasis saintifik dalam pendidikan agama Islam. Kami, Bapak Hasin Ibad dan saya, Abdurrahman Amanul Fikri, malam ini, dalam waktu ini, insya Allah akan menyampaikan materi mengenai model pembelajaran berbasis saintifik dalam pendidikan agama Islam. Langsung saja kepada beliau, Bapak Hasin Ibad, untuk mengawali presentasi hari ini. Kami persilakan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman atas kesempatan yang diberikan. Kita langsung masuk ke bagian pendahuluan. Pendidikan agama Islam atau PAI memegang peranan krusial dalam membentuk karakter dan pemahaman keagamaan peserta didik. Seiring dengan perkembangan kurikulum yang menekankan pendekatan saintifik, integrasi prinsip-prinsip ilmiah dalam pembelajaran PAI menjadi sebuah keniscayaan. Kurikulum Merdeka, sebagai contoh, bisa menerapkan pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan sebagai salah satu landasan proses pembelajarannya. Hal ini bertujuan untuk tidak hanya mentransfer pengetahuan agama secara dogmatis, tetapi juga untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis pada peserta didik tentunya dalam memahami ajaran Islam. Kemudian pendekatan saintifik dalam kurikulum PAI. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir ilmiah, yaitu melalui tahapan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Pendekatan ini digunakan untuk membentuk pola pikir kritis, logis, sistematis, dan objektif dalam diri peserta didik. Dalam konteks kurikulum, pendekatan saintifik menjadi ciri khas utama yang membedakan kurikulum masa kini dengan kurikulum di masa yang lampau. Kemudian, dalam pendekatan saintifik, itu ada tahapan-tahapannya yang bisa diimplementasikan dalam PAI atau Pendidikan Agama Islam. Tahapan yang pertama adalah mengamati atau observing. Siswa diajak untuk mengamati fenomena atau peristiwa yang relevan dengan materi PAI yang sedang dipelajari. Ya, bisa dilakukan melalui pengamatan langsung, membaca teks, melihat gambar, atau menyaksikan video. Contohnya, menonton video tentang pentingnya sholat berjamaah atau tentang kondisi sosial masyarakat. Kemudian tahapan yang kedua adalah menanya atau questioning. Setelah mengamati, siswa bisa diajak untuk mengajukan pertanyaan terkait apa yang telah diamati. Pertanyaan ini bisa bersifat faktual atau problematik dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Contohnya, mengapa umat Islam diwajibkan sholat? Kemudian, apa sih hikmah dari zakat? Dan tahapan selanjutnya itu mencoba atau experimenting atau mengumpulkan data. Siswa diminta untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Pengumpulan informasi ini bisa dilakukan melalui membaca literatur, wawancara, penelitian lapangan, eksperimen, eksplorasi, atau bahkan praktik langsung. Contohnya seperti praktik wudhu dan sholat yang benar, kemudian simulasi jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tahapan keempat, tahapan berikutnya adalah menalar atau associating. Siswa diminta untuk mencari hubungan antar informasi, memahami konsep, dan menarik kesimpulan. Siswa juga bisa diminta menganalisis informasi yang telah dikumpulkan, kemudian mengaitkannya dengan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis, kemudian juga dengan dalil akli, yaitu logika. Contohnya, menyimpulkan pentingnya kejujuran berdasarkan kisah hidup Nabi Muhammad SAW dan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Tahapan terakhir yaitu mengkomunikasikan atau communicating. Siswa diminta untuk menyampaikan hasil belajar mereka kepada orang lain. Komunikasi ini bisa dilakukan secara lisan, tulisan seperti presentasi, diskusi, laporan tertulis, atau media lainnya. Contoh menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang nilai-nilai dalam puasa Ramadan.
Kemudian, selanjutnya tentang model pembelajaran berbasis saintifik dalam PAI. Yang pertama ada inquiry religius. Inquiry religius merupakan proses pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menyelidiki dan mengeksplorasi fenomena sosial keagamaan yang terjadi di sekitar mereka. Dalam praktiknya, guru berperan sebagai fasilitator yang memancing rasa ingin tahu siswa terhadap isu-isu aktual seperti toleransi antar umat beragama, perilaku sosial umat Islam, atau tradisi keagamaan lokal. Melalui proses bertanya, mengumpulkan data, menganalisis hingga menarik kesimpulan, siswa tidak hanya memperdalam pengetahuan agama, tetapi juga menumbuhkan sikap reflektif dan empati terhadap realitas sosial. Kemudian, model berikutnya adalah discovery learning. Model ini mendorong peserta didik untuk menemukan sendiri konsep atau prinsip dalam ajaran Islam melalui aktivitas pembelajaran yang aktif dan konstruktif. Misalnya, siswa diajak untuk menelusuri makna ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak, ibadah, atau muamalah. Kemudian, mendiskusikan relevansinya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Proses penemuan ini akan memicu rasa ingin tahu dan memperkuat pemahaman yang mendalam, karena diperoleh secara mandiri bukan hanya melalui ceramah atau metode lisan dari guru. Model selanjutnya yaitu problem based learning atau PBL yang disingkat PBL. PBL adalah model pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian masalah nyata dengan melibatkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Dalam konteks PAI, siswa dapat dihadapkan pada kasus-kasus kehidupan, seperti bagaimana bersikap adil dalam perselisihan, cara menghindari perilaku konsumtif, atau bagaimana menerapkan prinsip kejujuran dalam berwirausaha. Melalui diskusi kelompok dan pencarian solusi, siswa belajar menerapkan nilai-nilai agama secara aplikatif, sekaligus mengembangkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Dan model selanjutnya yaitu project Ya, based learning. ya Ini saya sepertinya Pak. salah penomoran ya, harusnya nomor 4 ini. Cuma salah, Ya, nggak apa-apa saya. ya. Silakan Pak Abdurrahman boleh dilanjutkan kembali. Nomor 4. Baik, selanjutnya berarti nomor 4 ini Pak ya. Ya, nomor 4 ya. Nomor 4 ya. Project based learning ya. Dalam model ini, peserta didik terlibat dalam proyek yang menuntut perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil kerja terkait praktik keagamaan. Contohnya adalah pembuatan media dakwah digital, kampanye kebersihan masjid, atau penyusunan majalah sekolah bertema nilai-nilai Islam. Kegiatan ini menumbuhkan tanggung jawab kreativitas dan semangat berkontribusi di masyarakat. Selain itu, proyek ini juga menjadi media integrasi antara ilmu agama dan keterampilan pada abad ke-21 seperti literasi digital dan kerja tim. Baik, selanjutnya Pak. Kemudian model pembelajaran yang ketiga, kemudian subbab yang ketiga adalah implementasi model pembelajaran berbasis penelitian dalam PAI. Model pembelajaran berbasis penelitian dalam pendidikan agama Islam merupakan inovasi yang menekankan proses eksplorasi aktif, analisis kritis, dan pengembangan solusi berbasis nilai-nilai Islam terhadap permasalahan nyata yang dihadapi peserta didik. Tujuannya bukan hanya meningkatkan pemahaman kognitif terhadap agama, tetapi juga menumbuhkan kreativitas berpikir ilmiah secara kritis dan kemampuan menyelesaikan masalah secara Islami. Sebagai bentuk implementasi model pembelajaran ini, para siswa didorong untuk yang pertama adalah adalah mengidentifikasi masalah keagamaan di lingkungan sekitar. Bagaimana caranya? Langkah pertama dari model ini adalah mengajak peserta didik untuk lebih peka terhadap kondisi sosial dan keagamaan di sekitar mereka. Ini bisa mencakup isu-isu seperti perilaku remaja terhadap sholat, toleransi antar umat beragama, pemahaman terhadap ajaran Islam di media sosial, atau kebiasaan masyarakat dalam merayakan hari-hari besar mereka, hari besar Islam, termasuk hari besar Islam. Dengan merumuskan permasalahan ini, peserta didik mulai dilatih untuk melihat agama tidak hanya sebagai materi hafalan, melainkan sebagai panduan hidup yang kontekstual dan relevan. Selanjutnya adalah mengkaji masalah berdasarkan sumber Islam. Bagaimana caranya adalah setelah masalah teridentifikasi, peserta didik diarahkan untuk menelusuri solusi atau penjelasan dari perspektif Islam.
Di sini mereka belajar menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis, serta mengkaji literatur keislaman klasik maupun kontemporer yang relevan. Proses ini mengasah kemampuan berpikir analitis dan sintesis, karena siswa tidak hanya menyalin dalil, tetapi harus mampu mengaitkannya dengan konteks masalah yang diteliti. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam memahami sumber-sumber tersebut secara metodologis dan bertanggung jawab. Kemudian menyusun laporan hasil penelitian dan mengkajinya. Pada tahap akhir, peserta didik diminta untuk menyusun laporan penelitian yang sistematis. Laporan ini mencakup latar belakang masalah, tujuan, kajian teori, atau sumber-sumber Islam, metode pengumpulan dakwah, dengan data, misalnya adalah melalui observasi atau wawancara, selanjutnya menganalisis data, serta memberikan kesimpulan, serta solusi yang ditawarkan. Kemudian, penyajian laporan di kelas, baik secara individu maupun kelompok, begitu juga dia akan terlatih dalam keterampilan komunikasi, kolaborasi, serta merasa bertanggung jawab terhadap kerja ilmiahnya. Diskusi antar siswa juga memperkuat pemahaman dan toleransi terhadap berbagai sudut pandang dalam memahami ajaran Islam. Jadi kesimpulan dalam tema kali ini adalah model pembelajaran sistem saintifik dalam PAI dapat mendorong siswa berpikir kreatif, kritis, dan ilmiah melalui langkah-langkah seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, kemudian mengkomunikasikan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga mendalami nilai-nilai agama secara kontekstual. Model pembelajaran berbasis penelitian dalam PAI membantu meningkatkan kompetensi spiritual, sosial, dan literasi sains siswa melalui proses belajar yang aktif, reflektif, dan bermakna serta relevan dengan tayangan atau tantangan abad ke-21. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami kelompok 4 untuk model-model pembelajaran. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup, Pak Asin? Tidak, paling langsung nanti minta teman-teman kalau ada pertanyaan bisa diajukan ya. Baik, Selanjutnya terima kita kasih langsung tutup Bapak. saja. Ya, baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.